Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 5-12. Kita baca secara lengkap di tempat kita masing-masing. Saya baca ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan berasal dari Allah. Bejana tanah liat adalah bejana yang rapuh dan sangat mudah pecah. Namun, proses pembentukan bejana tanah liat dapat terbentuk adalah sesuai dengan kehendak ahli tukang periuk atau ahli bejana tersebut. Jika tidak, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Kita diibaratkan seperti bejana yang selalu siap dibentuk oleh Allah sang pemilik bejana itu. Dan simbol kerapuhan itu juga hendak mau mengatakan bahwa kita sebagai bejana tidak dapat menyimpan apapun tanpa kuasa dari yang membentuk itu, yaitu Allah. Bejana tidak akan ada gunanya jika tidak dibentuk dan diisi oleh ahli dan pemiliknya. Artinya, tanah liat tetaplah akan menjadi tanah liat kalau tidak dibentuk oleh sang tukang periuk menjadi sesuatu benda yang berguna. Kita bejana yang diisi oleh harta yang berharga, yaitu keselamatan. Keselamatan ini yang hendak kita beritakan dengan mengandalkan kuasa Allah. Pemberian paling berharga tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus telah dipercayakan oleh Allah kepada kita yang lemah dan yang dapat berbuat salah. Sekalipun demikian, fokus Paulus bukanlah pada bejana yang bisa hancur, melainkan pada isinya yang tak ternilai harganya, kuasa Allah yang tinggal di dalam kita. Meskipun kita adalah bejana tanah liat yang rapuh, Allah memakai kita untuk menyebarkan kabar baiknya, dan Dia memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Mengetahui bahwa kekuatan tersebut adalah miliknya, milik Tuhan, dan bukan milik kita. Hendaknya mencegah kita dari bersikap sombong dan memotivasi kita untuk terus berhubungan setiap hari dengan Allah, sumber kekuatan kita. Tanggung jawab kita adalah untuk membuat orang-orang melihat Allah melalui diri kita. Dalam melakukan tugas panggilan kita memerlukan kekuatan. Orang dapat menggunakan dan mengandalkan tenaga dan kekuatannya sendiri. Bahkan tidak sedikit orang hanya mengandalkan kepintaran dan apa yang ada padanya. Namun, Paulus menunjukkan bagi kita bahwa Paulus melakukan tugas panggilannya tidak mengandalkan kepintaran dan kekuatannya sendiri. Harta yang dimaksud dalam hal ini adalah keselamatan, Injil, kabar baik tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Apa yang dia beritakan adalah tentang Yesus Kristus yang telah memanggil dia untuk memberitakan tentang Yesus ke seluruh dunia, bukan tentang dirinya sendiri. Maka itulah harta yang paling berharga. Namun dikatakan harta itu disimpan dalam bejana tanah liat. Pada masa itu bejana tanah liat itu adalah wadah untuk penyimpanan. Jika Paulus mengatakan demikian, artinya harta itu tidak dapat mereka sendiri yang menguasainya, tetapi kekuatan Tuhanlah yang memampukan mereka untuk menyampaikan dan memberitakan harta yang telah dianugerahkan kepada mereka. Paulus tidak mengandalkan kekuatannya maupun kepintarannya dalam menyampaikan kabar baik, menyampaikan harta yang dimaksudkan dalam hal ini. Walaupun dia telah banyak belajar dan telah menghadapi banyak tantangan dalam memberitakan Injil, namun Paulus tetap hanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Paulus memahami hanya kekuatan Allah yang memampukannya dan dalam melaksanakan tugas panggilannya. Dia tahu bagaimana menghadapi orang-orang Korintus dan mengandalkan kekuatan yang melimpah-limpah dari Allah itu. Dia menghadapi banyak tekanan ketika dia mengabarkan Injil keselamatan itu. Dia mengatakan walaupun dia ditindas tapi dia tidak terjepit. Walaupun dia habis akal, tapi dia tidak putus asa. Walaupun dia dianiaya, tapi tidak ditinggalkan sendirian. Walaupun dia dihempas, tapi tidak binasa. Tekanan itu tidak membuat dia menjadi berputus asa.
Tetapi semua itu membuat dia merasakan bahwa hanya kekuatan Allah yang menolong dia dalam melakukan tugas pemberitaan itu. Paulus mengingatkan kita bahwa meskipun kita berpikir bahwa kita sudah tidak berdaya, kita tidak pernah kehilangan pengharapan itu. Tubuh kita yang dapat binasa, terkena pengaruh dosa dan penderitaan, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Karena Kristus telah memperoleh kemenangan atas maut, kita memiliki kehidupan yang kekal. Semua keadaan bahaya, penghinaan, pencobaan yang kita alami adalah kesempatan bagi Kristus untuk menunjukkan kuasa dan hadiratnya di dalam kita, melalui kita. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, sanggupkah saya menghadapi penderitaan, perlawanan seperti yang dihadapi Paulus? Sindrom kesuksesan adalah musuh besar dari pelayanan yang efektif. Dari sudut pandang duniawi, Paulus tidak begitu sukses. Seperti Paulus, kita harus menjalankan pelayanan kita dengan meminta kekuatan dari Allah. Ketika perlawanan, fitnah, atau kekecewaan mengancam untuk merampas kemenangan itu, ingatlah bahwa tidak seorang pun dapat menghancurkan apa yang Allah telah selesaikan melalui kita. Sahabat yang diberkati Tuhan, mari fokus kepada kekuatan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita masing-masing. Walaupun kita bagaikan bejana tanah liat yang mudah hancur, ingatlah bahwa Allah sendiri yang membentuk kita dan Dialah yang mengisi kita dengan kekuatan serta dimampukan untuk menunaikan tugas panggilan kita masing-masing melalui profesi kita. Banyak hal yang ingin menghambat, melemahkan, dan bahkan ingin menghancurkan kita. Percayalah, Allah sendiri yang menolong kita dengan catatan tetap berpengharapan dan menyiapkan diri dipakai oleh Allah sebagai alatnya di dunia ini untuk menyebarkan Injil keselamatan. Kiranya kekuatan yang dari Allah melimpah dalam kehidupan kita untuk menunaikan tugas panggilan kita masing-masing. Sahabat yang baik hati, dalam menjalani kehidupan kita ini dan juga setiap pergumulan kita sekarang, mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan yang melimpah-limpah itu. Pastilah Allah akan menuntun kita, menguatkan kita, melakukan tugas dan tanggung jawab kita di medan pelayanan profesi kita masing-masing. Amin. Tuhan menguatkan kita. Tuhan sumber kekuatan kita. Dia senantiasa menyertai kita. Percayalah, kuatlah, dan hiduplah dalam terang Tuhan. Tunjukkanlah cahaya terang Tuhan yang ada dalam diri kita. Tuhan memberkati kita. Amin.